Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pada Ustadz, salah satu polemik akhir-akhir ini masalah Ustadz Tifatul Sembiring yang men-tweet masalah perintah Rasul ketika bertemu kaum LGBT maka bunuhlah. Itu kan sifat, itu kan perintah. Bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bunuh atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, hadis riwayat Ahmad yang berbicara tentang itu, dan hadisnya sahih. Hanya yang menjadi pertanyaan itu bukan sahih atau tidaknya. Hadisnya sahih sekali lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, apalagi kita di Indonesia perlu penerjemahan dari, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah undang-undang menjadi sebuah hukum positif, itu pasti urutannya panjang menjadi sebuah undang-undang. Jangankan inilah, rancangan undang-undang larangan miras, sulitnya minta ampun. sulitnya minta ampun, apalagi ini. Maka kalau kita bicara masalah fikihnya, ayat surat Al-A'raf di ayat 81 yang tadi kita sampaikan, setidaknya LGBT ini kalau bahasa Al-Quran setidaknya dia setara dengan fahisyah. Dan di dalam Al-Quran fahisyah itu digunakan untuk perbuatan zina. Sehingga para ulama ada beda pendapat, setidaknya ada 4 pendapat ulama dalam menyikapi hukuman terhadap orang-orang yang terjerumus kepada perilaku seperti ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang-orang seperti ini harus yang tadi disampaikan. Dengan cara, bahkan kalau pendapat Ali bin Abi Thalib persis seperti yang dilakukan di luar negeri sana, yang ISIS lakukan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa cukup dengan ta'zir. Ta'zir itu artinya diberikan sanksi. Walaupun sanksinya menurut Abu Hanifah diberikan penyuluhan dan kalau Abu Hanifah ini cenderung lebih longgar dibandingkan dengan yang lain. Kalau Imam Syafi'i, beliau memiliki pendapat ini homoseksual dan lesbi ini dihukumi seperti orang yang berbuat zina. Dan orang yang berbuat zina ada 2 hukumnya. Kalau yang belum menikah dia dicambuk, kalau yang sudah menikah dia dirajam. Tapi untuk urusan yang LGBT ini, Imam Syafi'i tidak mengatakan yang belum menikah dicambuk. Dua-duanya sama dirajam. Sehingga saya secara pribadi mengatakan hadis tadi tidak bisa dikatakan hate speech. Karena kalau hadis tadi dikatakan hate speech, ketika kita menyebutkan makan babi itu haram, bagi yang tidak suka babi ini hate speech. Dan seterusnya nanti akan muncul seperti itu. Kita hanya menyampaikan hadis, ya, kita hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang memang ada kaitannya dengan isu yang ada saat ini. Sehingga kalau pertanyaannya adalah tentang bab sahih dan tidak sahih, hadisnya sahih. Kalau pertanyaannya lalu seperti apa kita harus berinteraksi, dalam Islam bab jinayat, bab kriminalitas, yang melaksanakan itu bukan masyarakat, tapi yang melaksanakan adalah negara. Sehingga ketika misalkan siapapun, misalkan saya share hadis yang sama, hadis riwayat Ahmad, bukan berarti ketika saya bertemu dengan orang yang terjerumus kepada hal yang tadi, saya yang melakukannya. Tidak seperti itu. Dalam Islam, setiap jinayat, setiap hukuman itu yang melakukannya adalah pihak berwenang. Rajam yang melakukan bukan saudara, bukan keluarga yang saudaranya itu dizinahi, tapi tetap harus pemerintahan, tetap harus negara. Kemudian kisos yang melakukan bukan keluarga yang dibunuh, tapi yang melakukan adalah negara. Sehingga menurut saya tidak justru orang-orang yang pemikirannya sempit yang mengatakan bahwa ini adalah hate speech, yang mengatakan bahwa ini yang mempermasalahkan hadis inilah justru orang-orang yang pemikirannya sempit. Karena kita memiliki kebebasan. Kalau mereka mengatakan kebebasan dalam memilih orientasi seksual, kita juga bebas dalam menyampaikan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya mau nanya. Tadi saya baca dari arti dari surat An-Nur ayat 31 yang tentang kepada wanita, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa menampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Dan itu banyak kelanjutannya. Nah, di sini yang saya garis bawah itu ada kata-kata tentang atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan. Maksudnya keinginan terhadap wanita. Nah, di situ tuh maksudnya gimana ya, Ustaz? Saya masih kurang paham maksud itunya itu apa. Makasih. Baik, bahasa Al-Qur'annya ghairi ulil irbah. Laki-laki yang tidak memiliki dorongan atau syahwat seksual. Kalau diterjemahkan al-irbah itu dorongan seksual atau libido untuk keinginan seksual. Contoh misalkan orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang dari sisi intelektualitasnya rendah, ya, yang mohon maaf, yang terkena idiot, itu termasuk ghairi ulil irbah. Ghairi ulil irbah. Atau misalkan orang-orang laki-laki yang saya lupa lagi faksotomi ya kalau saya tidak salah istilahnya. Vasektomi ini juga termasuk ghairi ulil irbah. Atau ghairi ulil irbah ini laki-laki yang mandul. Itu termasuk ghairi ulil irbah. Atau misalkan kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah sama sekali kalau melihat melihat sesuatu yang bagi laki-laki normal itu menggairahkan, itu termasuk ghairi ulil irbah. Jadi banyak terjemahan bagi ghairi ulil irbah, sehingga hukumnya pun akan berbeda. Contoh misalkan kalau tadi kaitannya dengan masalah al-basar ya, kaitannya dengan masalah pandangan, kemudian kaitannya juga dengan masalah kemaluan. Termasuk dalam bab ini yang sering terjadi, dalam bab salaman. Sehingga kalau Yusuf Qaradawi setahu saya membolehkan salaman antara laki-laki dengan perempuan ketika salah satu atau dua-duanya itu ghairi ulil irbah. Kenapa sampai muncul konklusi atau kesimpulan seperti ini? Karena berangkat dari ayat tadi. Kalau pandangan dan kemaluan saja dibolehkan atau perhiasan saja boleh ditampakkan. Contoh misalkan perhiasan itu adalah kakinya perempuan atau tangannya perempuan atau rambutnya perempuan boleh ditampakkan kepada laki-laki yang ghairi ulil irbah, ya. Apalagi salaman kepada, sekali lagi catatannya adalah ghairi ulil irbah. Jadi jawaban saya ghairi ulil irbah itu laki-laki, intinya laki-laki yang sudah tidak memiliki lagi syahwat seksual, entah karena intelektualitasnya, entah karena sebuah penyakit, entah karena memang sudah tua, entah karena memang macam-macam lah intinya, atau karena memang vasektomi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan bila masih ada pertanyaan. Perkenalkan Ustadz, nama saya Mukhlis. Kan laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan dan begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaan saya adalah kan perempuan itu pakai jilbab ya Ustadz, dan ya pakai kerudung gitu. Nggak kelihatan apakah mereka, jadi maksudnya nggak kelihatan mereka tuh pakai ikat rambut atau enggak. Nah, jadi apakah ketika laki-laki pakai ikat rambut itu menyerupai perempuan atau enggak? Iya, itu Ustaz. Baik, rekan-rekan sekalian, hadis yang mengatakan jangan menyerupai laki-laki bagi perempuan dan jangan menyerupai perempuan bagi laki-laki, ini yang sifatnya memang selalu identik dengan perempuan. Contoh, dan ini tidak jarang erat kaitannya juga dengan masalah budaya. Di zaman Rasulullah,
di zaman Rasulullah laki-laki itu biasa rambutnya panjang. Rambutnya sepundak. Bahkan Rasulullah sempat rambutnya sepundak. Sehingga kalau misalkan apakah ketika rambutnya panjang sepundak itu sama seperti perempuan, kita lihat dulu apakah budayanya memang seperti itu atau apakah itu akan membuat seseorang itu terlihat seperti perempuan atau tidak. Artinya budaya pun bermain. Akan tetapi hal-hal yang sifatnya itu memang pasti identik dengan perempuan, ini yang dimaksud dengan ayat. Misalkan apa ciri khas perempuan? Berdandan. Bukan berdandan, pakai lipstik. Ciri khas perempuan itu pakai lipstik. Ya, ciri khas itu. Di antara ciri khas perempuan itu pasti pakai lipstik. Sehingga kalau laki-laki pakai lipstik itu sudah tasyabuh dengan perempuan. Kemudian kalau misalkan ciri khas perempuan apalagi? Pakai emas. Pakai perhiasan emas. Ini ciri khas perempuan yang dilarang oleh Rasulullah bagi laki-laki. Ketika laki-laki pakai emas, maka itu juga termasuk. Atau misalkan anting. Anting ini setahu saya termasuk ciri khas perempuan. Pakai kerudung. Nah, itu sudah jelas. Pakai kerudung itu ciri khasnya perempuan. Sehingga kalau laki-laki pakai kerudung itu sudah mulai tasyabuh.